Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan, NPM 2106144. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Pembahasan kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari transisi, pembacaan, string, dan implementasi modelnya. Kelebihan NFA yaitu bentuk NFA bisa dengan mudah dibuat atau dibangun. Transisi antarfungsional dalam aplikasi dengan mudah dapat didefinisikan dengan transisi antar state, sehingga dalam proses pengembangan tidak terjadi kesalahan pendefinisian hubungan antarfungsional. Dengan menggunakan pemodelan finite state automata jenis NFA, pemodelan lebih cepat dan terstruktur. Kekurangan NFA yaitu untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir sehingga pembacaan stringnya lama. NFA merupakan non-deterministik, berarti ambigu atau tidak tetap. Dalam menjalankan suatu nilai input yang diberikan karena NFA tiap state-nya dapat bertransisi ke lebih dari satu state atau juga pada state tidak memiliki suatu nilai input atau yang disebut dengan nilai hampa. Yang ketiga, walaupun lebih mudah untuk dibangun, suatu NFA hanyalah mesin ideal yang tidak dapat dengan efisien diimplementasikan dalam kehidupan nyata karena mesin yang sesungguhnya hanya dapat mengikuti satu jalur komputasi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, kelebihan DFA yaitu untuk DFA hanya terdapat satu yang mencapai state akhir sehingga pembacaan stringnya cepat. DFA merupakan deterministik, berarti tidak ambigu dalam menentukan state. Jika mesin menerima sebuah inputan, maka akan ada transisi ke state selanjutnya. DFA dibandingkan dengan algoritma lainnya adalah dalam meminimumkan pembacaan short. Sangat bagus apabila yang akan dibaca berasal dari source yang susah dibaca, karena proses pembacaan dengan menggunakan DFA hanya dilakukan sekali lewat saja, maksimal sebanyak karakter. DFA dapat dengan efisien diimplementasikan dalam kehidupan nyata, karena DFA cocok dengan mesin yang sungguhnya yang hanya dapat mengikuti satu jalur komputasi pada saat yang bersamaan. Kekurangan DFA yaitu DFA ini salah satu kelemahannya dibanding algoritma lain adalah masih membaca karakter simbol-simbol yang sebenarnya lebih baik dilewatkan saja karena tidak mengarah ke solusi. Yang kedua, transisi antarfungsional dalam aplikasi tidak mudah dapat didefinisikan dengan transisi antar state, sehingga dalam proses pengembangan terjadi kesalahan pendefinisian hubungan antarfungsional. Bentuk DFA tidak mudah dibuat atau dibangun. Dengan menggunakan pemodelan finite state automata jenis DFA, pemodelan lebih lama dan tidak terstruktur. Selanjutnya, pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string minimal 3 buah. Langkah-langkah ekuivalensi: yang pertama, jika diketahui NFA-nya memiliki diagram state seperti di bawah ini. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu membuatkan tabel transisi NFA ini. Key kosong diinputkan angka 0, maka masuk ke key kosong dan key 1. Diinputkan angka 1, maka masuk ke key 1. Key 1 diinputkan angka 0, tidak ada, maka ini kosong. Lalu diinputkan angka 1, maka masuk ke key kosong dan key 1. Selanjutnya, tentukan kemungkinan state yang ada di DFA. N key-nya ada 2, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4, sehingga state-nya ada 4 kemungkinan. Yang pertama kosong, key 1, key kosong, dan key 1. Selanjutnya kita buat tabel transisi DFA-nya. Kosong dimasukkan diinputkan angka 0, maka hasilnya kosong, dan diinputkan angka 1, maka hasilnya kosong. Key kosong diinputkan angka 0, maka menjadi key kosong dan key 1. Diinputkan angka 1, maka jadi key 1. Key 1 diinputkan angka 0, maka hasilnya kosong. Diinputkan angka 1, maka jadi key kosong dan key 1. Key kosong key 1 diinputkan angka 0, yaitu gabungan dari key kosong dan key 1, yaitu key kosong dan key 1 hasilnya. Diinputkan angka 1, gabungan dari key kosong dan key 1, gabungan dari key kosong dan key 1 ini. Diinputkan angka 1,
maka hasilnya adalah Ki kosong dan Ki 1. Selanjutnya kita gambarkan diagramnya. Jadi gambar di atas adalah NFA dan DFA yang ekuivalen atau menerima bahasa yang sama. Selanjutnya pembacaan string minimal 3 buah. Yang pertama 110 diterima. Kenapa diterima? Karena Ki kosong diinputkan angka 1, maka masuk ke Ki 1, diinputkan angka 1, maka masuk ke Ki kosong, ke Ki 0 dan Ki 1. Diinputkan angka 0, maka masuk ke Ki 0 dan Ki 1 lagi. Diinputkan angka 1 lagi, maka masuk ke Ki 0 dan Ki 1. Karena Ki 0 dan Ki 1 adalah state akhir, sehingga otomatis stringnya diterima. Yang kedua 1011. Ki 0 masuk, diinputkan angka 1, maka masuk ke Ki 1, diinputkan angka 0, maka masuk ke kosong, diinputkan angka 1, maka masuk lagi ke kosong, diinputkan angka 1 lagi, maka masuk ke kosong. Karena kosong bukan state akhir, sehingga otomatis stringnya ditolak. Selanjutnya yang ketiga yaitu 1110 diterima, karena Ki 0 diinputkan angka 1 masuk ke Ki 1, diinputkan angka 1 masuk ke Ki 0 Ki 1, diinputkan angka 1 maka masuk ke Ki 0 dan Ki 1, diinputkan angka 0 maka masuk lagi ke Ki 0 dan Ki 1. Karena Ki 0 dan Ki 1 adalah set akhir, sehingga otomatis stringnya diterima. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.